komunitas Yedija yang diberkati Tuhan. Kita bertemu lagi sore hari ini dalam ibadah online Komnak Yedija. Yuk, anak-anak semua, sebelum kita memuji, memuliakan Tuhan, kita mau berdoa dulu, tetapi sebelumnya kita angkat satu pujian ini ya. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kesempatan yang sudah Tuhan berikan buat kami sore hari ini Tuhan, untuk kembali kami beribadah kepadamu. Tuhan Yesus, pimpin kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Beri kami hati yang sungguh-sungguh memuji, memuliakan Engkau Tuhan,
sehingga kami benar-benar menyukakan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anak, kalian sudah siap memuji Tuhan? Yuk, kalau sudah siap, semua bangkit berdiri ya. Kita memuji Tuhan dengan semangat, dengan bersukacita, supaya Tuhan disukakan atas semua persembahan yang kita naikkan pada sore hari ini melalui puji-pujian. Luar biasa ya Tuhan kita, yang mencintai kita semua, apapun warna kulit kita. Yesus cinta semua anak di dunia, kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Nah, anak-anak, Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Dia sayang kepada kita semua, sayang kepada anak-anak, kepada bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Karena kita semua adalah ciptaan Tuhan, ya. Oleh sebab itu, kita jangan pernah tidak mengucap syukur kepada Tuhan buat semua kasih sayang Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Yuk, anak-anak semua, kita angkat lagi satu pujian, ya. Yesus sayang kita semua. Nah, anak-anak masih semangat kan? Yuk kita lanjut pujian kita ya. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Sayang mama, sayang papa, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Sayang mama, sayang papa, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua.
bersyukur karena kita disayang Tuhan. Nah, adik-adik, anak-anak semua, sekarang kita tiba saatnya mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita mau siapkan hati kita ya. Kita angkat satu lagu pujian. saja dan anugerah-Mu Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Saat ini Tuhan, kami membuka hati kami untuk firman-Mu Tuhan, berbicara kepada setiap kami. Kami mau diajar, kami mau dibentuk oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak semua, kalian sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Yuk, anak-anak, kita dengarkan sama-sama ya. Duduk yang manis, kita simak baik-baik, fokus kepada firman Tuhan ya,
supaya apa yang kita dengar sore hari ini menjadi berkat buat kita semua dan kita boleh hidup berkenan untuk kemuliaan Tuhan. Jika kita melihat lingkungan di sekitar kita, maka kita akan temui orang-orang yang berbeda dengan kita. Mungkin dari warna kulit kita berbeda, model rambut, mata, hidung, tinggi badan, dan sebagainya. Hal itu baru dari segi fisik. Bagaimana dengan cara berpikir, budaya, dan lain sebagainya? Jika kita berpergian ke luar negeri, ke negara-negara lain, kita akan lebih mengerti mengenai perbedaan itu. Tuhanlah yang menciptakan semua ini. Lalu bagaimana sikap kita mengenai orang-orang yang ada di sekitar kita yang berbeda? Apakah kita merasa lebih baik, mereka lebih buruk, atau mereka lebih hebat dan kita, jadi minder? Dalam budaya Yahudi, dikenal sebuah larangan bagi orang Yahudi untuk berteman atau bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi. Mereka menyebut orang-orang bukan Yahudi itu adalah orang-orang yang najis. Nah, Tuhan mengubah pandangan Petrus mengenai hal ini. Bagaimana cara Tuhan mengubahnya? Yuk, kita simak ceritanya berikut ini ya. Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 48. Petrus dan Kornelius. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Kornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa, Tuan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut." Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnyalah 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Kemudian, keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat dengan kota Yope, kira-kira pukul 12:30 hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang, berkaki 4, binatang menjalar, dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, Tidak Tuhan, sebab
Aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa ya kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Sementara itu, telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Simon. Mereka memanggil seseorang dan bertanya, "Apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah ini?" Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh, "Ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari." Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, "Akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu?" Lalu jawab mereka, "Kornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima pernyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Ia mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ." Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, "Bangunlah, aku hanya manusia saja." Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang." Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, "Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita?" Awalnya Petrus mempunyai pandangan bahwa hanya orang-orang Yahudi saja yang dikasihi Tuhan. Namun pemikirannya sekarang berubah. Ia mengerti bahwa Tuhan tidak membeda-bedakan. Lalu bagaimanakah dengan kita? Keunikan setiap manusia yang dijadikan Tuhan bukannya harus kita syukuri, tetapi seringkali kita jadikan
kesempatan untuk mengejek, membanding-bandingkan secara fisik. Seakan fisik atau tampilan luar kita lebih baik dari orang lain. Tuhan menciptakan manusia dengan berbagai keunikan. Mengucap syukurlah akan hal itu dengan cara tidak mengejek dan membanding-bandingkan secara fisik. Karena Tuhan mengasihi semua orang manusia tanpa membeda-bedakan. Nah, anak-anak semua, tadi kita sudah saksikan, sudah dengarkan cerita firman Tuhannya tentang Petrus dan Cornelius. Nah, dari firman Tuhan tadi yang kita sudah dengar, kita belajar ya, ada 3 hal. Yang pertama adalah kita jangan membeda-bedakan siapapun. Seperti yang tadi Tuhan sudah ajarkan juga kepada Petrus bahwa semua manusia di mata Tuhan itu sama, ya, tidak boleh dibeda-bedakan. Satu kelompok, satu golongan itu sama semua di mata Tuhan. Dan yang kedua adalah kita belajar juga untuk tidak menghina atau tidak menjelek-jelekan atau tidak mengejek orang-orang yang mungkin dengan perbedaan fisik, secara fisik ya, apakah warna kulit yang berbeda, rupa wajah yang berbeda, atau warna rambut yang berbeda. Nah, kita nggak boleh mengejek atau menghina, tetapi kita belajar untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, saling menghargai perbedaan itu. Supaya apa? Supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Dan pelajaran yang ketiga adalah bahwa kita harus selalu mengucap syukur dengan segala perbedaan yang ada. Perbedaan secara fisik ya. Kita harus mengucap syukur buat anugerah Tuhan yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita. Sekalipun kita berbeda, di mata Tuhan kita tetap berharga, tetap spesial, tetap istimewa. Karena seperti yang lagu kita sudah nyanyikan di awal, bahwa Yesus itu cinta semua anak-anak. Yesus cinta semua bangsa yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu, yuk anak-anak kita belajar ya untuk saling menghargai, saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan kita jangan lupa selalu mengucap syukur buat semua anugerah yang Tuhan sudah beri kepada kita. Nah, ada ayat yang mau kita baca sore hari ini ya. Kita buka di 1 Korintus 1. Sebentar, Mami baca dulu ya. Di Kisah Para Rasul 10 ayat 34. Kisah Para Rasul 10 ayat 34. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Jadi Petrus juga belajar anak-anak bahwa sesungguhnya Allah itu tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan, artinya melakukan kebenaran, itu semuanya berkenan kepada Tuhan. Nah, adik-adik semua, anak-anak semua, sore hari ini kita juga mau menghafalkan satu ayat hafalan ya. Nanti kalian menghafal di kelas masing-masing. Kita buka di 1 Timotius 4 ayat 4. 1 Timotius 4 ayat 4 katakan demikian. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan segala sesuatu pun tidak ada yang haram, jika diterima dengan ucapan syukur. Sekali lagi Mami bacakan, 1 Timotius 4 ayat 4. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan segala sesuatu pun tidak ada yang haram, jika diterima dengan ucapan syukur. Amin, puji Tuhan. Ya, anak-anak semua, ibadah kita sore hari ini sudah berakhir. Kita mau tutup di dalam doa. Jangan lupa ya,
setiap firman yang sudah kita dengar, kita harus melakukannya. Jangan masuk kanan, keluar kiri. Tapi kita simpan di dalam hati dan kita melakukannya. Karena ketika kita melakukannya dengan taat dan setia, maka hidup kita berkenan kepada Tuhan. Ya, yuk anak-anak semua, kita mau akhiri dengan doa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar sore hari ini. Tuhan, kami mau belajar untuk menjadi anak-anak yang taat dan setia kepadamu dengan melakukan firman-Mu. Kami belajar untuk tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain, tapi kami belajar Tuhan untuk mengucap syukur dengan segala perbedaan yang ada. Kami mau saling mengasihi satu dengan yang lain, seperti Engkau sudah mengasihi kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak yang sudah mendengarkan firman sore hari ini. Biarlah hidup mereka terus bertumbuh di dalam Engkau, semakin mengenal-Mu, semakin mengasihi-Mu lebih lagi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan pakai hidup anak-anak ini menjadi berkat dimanapun mereka berada. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak semua, sekian ibadah kita sore hari ini. Sampai berjumpa di hari Sabtu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.